Ini ngomongin mahasiswa, karena tadi udah ada kampus ya. Sekarang kita bahas mahasiswanya. Tahu nggak kalian? Jadi ada fenomena kesehatan mental di kalangan mahasiswa yang ini populer banget dengan istilah Duck Syndrome. Pernah dengar nggak? Baru dengar hari ini. Jadi ternyata pemirsa, saya juga baru tahu kalau ini adalah sebuah kondisi saat mahasiswa itu terlihat tenang dan sukses di permukaan, tapi sebenarnya mereka sedang berjuang keras dan tertekan di balik layar. Istilah Duck Syndrome ini pertama kali dipopulerkan di Stanford University, Amerika Serikat. Seperti seekor bebek yang terlihat tenang berenang di atas permukaan air, namun di bawahnya mengayuh dengan sangat cepat kakinya. Fenomena ini menggambarkan kondisi banyak mahasiswa saat ini yang terlihat baik-baik saja di media sosial, di kehidupan kampusnya. Namun sebenarnya mereka sedang mengalami stres dan kecemasan akibat tekanan akademik dan juga persaingan. Ada sejumlah pakar psikologi menilai Duck Syndrome dipengaruhi budaya harus sukses serta kewajiban untuk menunjukkan hidup ideal di depan orang lain. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan burnout pemirsa hingga gangguan kesehatan mental apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, para mahasiswa diimbau untuk lebih terbuka terhadap kerentanan diri dan tidak ragu mengakses layanan konseling atau berbagi cerita dengan orang terdekat. Misalnya stres gitu, yang paling bikin stres kalau pas kuliah tuh apa sih, Mas? Pekerjaan rumah yang banyak dan kadang pas kelas itu suka ada aja yang bikin gak enak. Ada aja yang mahasiswanya mungkin sudah engah tentang kesehatan mental, tentang mungkin ketika pekerjaan banyak atau mata pelajaran atau mata kuliahnya yang sulit itu bikin stres atau bahkan sampai procrastination dan seterusnya. Bisa terbuka untuk berbagai macam situasi, termasuk juga mencari kesempatan untuk santai. Mungkin kalau yang bikin stres, kegiatan antara akademik dan juga non akademik itu kan harus balance ya. Mungkin stresnya tuh agak burn out di situ kali ya. Take slow dulu. Dalam artian biasanya hal-hal kayak gitu terjadi karena kitanya pertama burn out. Nah, salah satu untuk mengurangi hal itu pastinya dengan mengurangi dulu nih hal-hal yang buat jenuh. Kalau dari aku sendiri ada beberapa. Yang pertama itu adalah ngedengerin lagu. Biasanya kalau ngerjain tugas kan mumet atau kayak capek banget gitu. Nah, biasanya saya menggunakan lagu. Terus juga kalau punya temen, ya ngobrol lah. Coba cari-cari ide satu sama lain. Rata-rata sembunyi. Jadi mereka tuh sadar atau mungkin nggak sadar. Tapi biasanya yang sadar itu suka sembunyi. Jadi kayak dipendam aja sendiri gitu. Mengira mereka tuh bisa ngandel sendiri gitu. Jadi memang Valen dan juga pemirsa, ini Duck Syndrome ini saat ini banyak dikaitkan dengan mahasiswa maupun anak-anak muda yang terlihat tenang aja di luarnya dan kayaknya sukses aman-aman aja. Tapi sebenarnya ini sedang mengalami tekanan besar dalam diri mereka. Jadi untuk membahasnya pemirsa, daripada kita penasaran soal fenomena ini, sudah bergabung bersama kami berdua melalui sambungan Zoom. Ada psikolog remaja Raisa Hadiman dalam segmen Analog. Ada juga saya ajak untuk berpartisipasi dan langsung berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021583991000. Di telepon nanti akan langsung dijawab. Selamat pagi Mbak Raisa. Halo, selamat pagi Mas Yesen, Mbak Valen. Mbak Raisa, ini Duck Syndrome kayaknya kan baru-baru ini nih lagi populer. Awalnya kelihatan tenang, permukaan terlihat sukses-sukses aja, tapi ternyata wah menyimpan banyak sekali tekanan. Jadi maksudnya tuh apa sih penggambaran soal Duck Syndrome ini, kondisi realnya yang dialami mahasiswa itu seperti apa? Kita bisa lihatnya dari apanya gitu, Mbak? Oke, jadi sebenarnya istilah Duck Syndrome ini tuh udah dari lama, bukan baru-baru ini. Tapi dulu memang Duck Syndrome ini tuh lebih banyak dikenal di orang-orang kantoran kali ya, orang-orang pekerja gitu. Yang di kantornya harus iya-iya aja, harus kelihatan tenang-tenang aja. Padahal dalam hati tuh penuh tekanan juga gitu. Nah, cuma makin ke sini jadinya banyak juga dialami sama teman-teman remaja yang menuju dewasa, terutama mungkin di mahasiswa gitu ya. Karena mungkin yang paling kelihatan tuh akhirnya jadi kayak gunung es kali ya emosinya. Dari luar kelihatannya kayak ya emosi kecil-kecil aja, sedikit-sedikit aja, nggak terlalu stres. Padahal sebenarnya di bawah air tuh mereka menyimpan banyak emosi-emosi dan tekanan yang belum terolah gitu. Akhirnya bisa muncul lewat mana? Tadi salah satu teman mahasiswa
ada yang udah mention tuh, prokrastinasi, nunda-nunda kerjaan gitu ya. Terus bisa juga muncul dalam kecemasan yang berlebih gitu. Jadi kita kelihatannya orangnya tenang-tenang aja, tapi kok kalau misalnya kita perhatiin sedikit-sedikit ada pola-pola kecemasan yang muncul. Misalnya suka eh, suka mainin jari-jari gitu. Terus kelihatan nggak tenang gitu ya, kalau misalnya dari segi fisiknya gitu. Atau kadang-kadang paling sering muncul juga jadinya tiba-tiba ngilang dari sosial media, nggak bisa di reach out, kalau di chat juga nggak bales, dan lain sebagainya gitu. Atau kadang-kadang bisa juga nggak kelihatan sama sekali, jadi kelihatannya fine-fine aja, tapi ada di satu waktu meledak, teman-temannya kaget semua, loh kenapa ini orang tiba-tiba ngamuk-ngamuk, loh kenapa nih orang biasanya tenang-tenang aja tapi kok tiba-tiba di momen ini emosional banget gitu. Mungkin yang paling sering kelihatan kayak gitu Mas Jason, Mbak Valen. Oke, Mbak Raisa, bukannya itu adalah normal ya kalau misalnya bentuk capek, kemudian banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, maka itu dimunculkan dalam bentuk ekspresi antara marah atau mungkin berusaha untuk mengisolasi diri dari media sosial, atau sebenarnya ada yang membuat fenomena ini menjadi lebih spesifik dan ini harus dihindari dari Duck Syndrome ini. Oke, betul. Setuju bahwa ini dalam kadar tertentu sebenarnya normal banget, Mbak. Tapi yang bikin ini jadi sesuatu yang kayaknya kita perlu concern nih, karena kadang-kadang kondisi ini membuat seseorang mengisolasi dirinya tuh sangat lama, gitu ya. Jadi dari segi durasinya, seberapa lama? Kalau misalnya dia menghilangnya mungkin beberapa jam aja atau 1 hari aja gitu ya, itu kayaknya kita masih bisa, oh ya udah dia lagi refreshing dulu gitu. Tapi kadang-kadang pada beberapa orang kelamaan nih mengisolasi dirinya gitu ya. Jadi akhirnya dia juga seakan-akan kayak terputus gitu dengan koneksinya dengan lingkungannya gitu. Dan itu kan bikin orang sekitarnya khawatir gitu ya. Dan dikhawatirkan memang kalau mengisolasi diri terlalu lama, jadinya emosinya dia juga kurang terolah dengan optimal gitu. Karena biar gimana pun kita kan manusia makhluk sosial juga ya gitu. Terus selain dari segi durasi juga dari segi komunikasinya dengan lingkungan seperti apa. Ada beberapa orang yang sebelum mengisolasi diri memang bilang dulu, sorry izin ya besok aku kayaknya nggak ikut dulu nih kerja kelompok karena besok aku kayaknya butuh waktu sendiri dulu, ngerjain dulu sendiri, me time dulu. Tapi nanti lusa aku pasti bakal ikutan lagi misalnya gitu. Komunikasi yang kayak gitu kan akan membuat orang-orang sekitarnya juga aware, oh ya oke, dia kayaknya butuh waktu dulu gitu. Tapi ada yang benar-benar ngilang, nggak bisa dihubungin sama sekali. Nah itu kan akhirnya bikin interaksi sosial juga terpengaruh ya. Mungkin teman-teman yang ngerasa, kok dia tiba-tiba ngilang sih gitu. Tapi mungkin dari sisi dia, kok aku nggak dipahamin sih, aku butuh waktu gitu. Nah itu juga perlu kita jadikan concern gitu. Jadi dari juga jadi concern saya gini nih Mbak Raisa. Ya, yang jadi concern saya juga gini. Ini kan istilahnya populernya tuh sekarang gitu ya. Tapi kemudian kalau kita bandingkan misalnya ya setiap orang yang kuliah misalnya jadi mahasiswa kan mungkin pernah juga mengalami fase-fase ini. Tapi kemudian kenapa sekarang tekanannya itu lebih besar sekarang? Apa sih faktor-faktor yang membuat sampai ada istilah Duck Syndrome itu? Coba sebentar sebelum dijawab ada penelpon. Namanya Mbak Akila. Mbak Akila dari Jakarta. Halo, selamat pagi Mbak Akila. Silahkan mau menyampaikan komentar atau bertanya. Halo, selamat pagi. Mau tanya untuk Mbak Raisa. Pertanyaannya gini sih Kak, apa sih kira-kira dampak panjang yang akan terjadi jika Duck Syndrome ini dibiarkan? Oke, kita langsung jawab. Mbak Raisa mau jawab pertanyaan saya dulu apa yang pertanyaan penelpon nih? Silakan Mbak Raisa. Silakan, Mbak. Pertanyaan penelpon dulu kali ya. Oke. Jadi dalam jangka waktu panjang mungkin gini, kita perlu bedakan mana yang disebut dengan mengendalikan emosi, mana yang disebut dengan menekan emosi. Nah, seringkali orang salah kaprah nih. Kalau mengendalikan emosi itu kita udah sadar kita merasakan apa dan kita pengennya kita menyelesaikan dengan cara apa gitu ya. Itu mengendalikan emosi dan kita mencoba untuk mengkomunikasikan juga emosi kita ke orang lain gitu. Tapi yang sering terjadi pada Duck Syndrome ini emosinya tuh langsung ditolak begitu aja gitu. Jadi itu langsung ditekan.
aduh aku nggak boleh stres, aduh aku nggak boleh sedih, aduh aku nggak boleh capek, harus kerja, harus kelihatannya oke gitu. Nah, kondisi ini yang akhirnya membuat emosi kita itu seringkali tertekan, tapi emosi yang tertekan tuh sebenarnya ada tetap dalam diri kita, nggak kemana-mana. Dan one day dikhawatirkan emosi ini akan meledak dan jatuhnya malah tidak terkontrol gitu. Jadi kalau ditanya dampak jangka panjangnya apa, ya jangka panjang dikhawatirkan bisa meledak, bisa mempengaruhi ke perkuliahan, performa, relasi dengan orang sekitar, dengan keluarga gitu ya. Ya kalau misalnya sampai benar-benar menumpuk dalam jangka waktu panjang, dikhawatirkan jatuhnya bisa ke gangguan-gangguan psikologis yang lainnya gitu. Oke, kalau pertanyaan saya tadi Mbak, kenapa generasi saat ini kayaknya concern sekali dengan hal-hal seperti ini? Maksudnya gini, semua orang yang kuliah kan pernah mengalami seperti ini, pernah ada di fase ini Mbak. Tapi kenapa di era sekarang kayaknya kok menjadi sesuatu yang populer, berat gitu ya, sampai harus dapat concern lebih gitu Mbak? Apa faktornya? Yang pertama karena memang sekarang mental health tuh lumayan jadi kesadaran yang utama kali ya buat generasi zaman sekarang, bahkan untuk generasi-generasi di atasnya, milenial gitu-gitu juga kan udah lebih sadar gitu ya tentang kesehatan mental. Jadi mungkin lebih banyak yang menyadari aja bahwa ini kayak sesuatu yang perlu dibahas nih gitu. Yang kedua ada peran media sosial juga pastinya. Jadi di tengah berbagai tuntutan yang makin terasa saat ini, di mana kalau di media sosial itu kan semua yang diposting bagus-bagus ya Mas. Semua yang diposting tuh pencapaian-pencapaian yang udah melewati berbagai filter gitu ya. Jadi itu juga memberikan tekanan yang lebih untuk para mahasiswa bahwa aduh ada yang di usia 20 udah sukses nih. Ada yang di usia 19 udah berhasil mengumpulkan berapa miliar pertamanya nih gitu. Jadi hal-hal itu juga yang sadar atau nggak sadar seringkali menjadi sebuah tekanan yang membuat mungkin banyak mahasiswa merasa, kok aku di umur segini masih begini-begini aja ya. Aku harus kelihatan oke nih. Kalau aku nggak kelihatan oke, gimana aku bisa bersaing gitu dengan masyarakat. Jadi mungkin peran media sosial dan juga peran memang kesadaran yang meningkat dari segi mental health itu yang sendiri dengan orang lain juga. Gitu ya Mbak Raisa ya. Tapi Mbak Raisa, apa pesan dari seorang Mbak Raisa, psikolog anak dan remaja untuk mungkin mahasiswa saat ini yang merasa ya ampun capek banget sih ini setiap hari belajar terus harus mencapai ekspektasi orang tua atau rekan-rekan sejawatnya, jangan sampai kena dark syndrome. Apa Mbak Raisa? Mungkin yang paling pertama kita perlu sadar dulu tentang respon diri kita sendiri. Kalau misalnya, jadi setiap emosi yang kita punya itu sebenarnya ada respon fisiknya. Kalau kita udah mulai kelelahan, kalau misalnya kita udah mulai ngerasa, aduh udah gemeter nih badan gitu ya. Atau beberapa orang mungkin perasaan gak nyamannya tuh muncul dalam nafas yang jadi lebih cepat gitu ya. Nah, respon-respon fisik itu tuh kita perlu pelajari dulu dan kita perlu sadarin dulu. Dari situ harapan kita bisa lebih sadar bahwa oh kayaknya aku lagi capek nih. Oh kayaknya aku lagi gak nyaman nih. Oh kayaknya aku butuh jeda sebentar dulu nih gitu. Tapi buat timing yang jelas juga. Misalnya aku mau jedanya berapa lama? 30 menit kah? 60 menit kah? Gitu. 2 jam kah? 1 hari kah? Atau berapa lama gitu. Jadi penting untuk kita punya jeda, tapi juga punya batas waktu. Kita mau jeda berapa lama, jangan sampai keenakan jeda terus gitu. Berikutnya susun skala prioritas juga. Kira-kira mana yang memang jadi prioritas kita, yang mau kita capai. Kita pengen ngapain sih dalam 5 tahun lagi, dan kira-kira 5 tahun lagi bisa tercapai kalau sekarang kita mengambil kegiatan yang mana. Jadi harus dipilih-pilih, jangan FOMO ya kalau bahasanya sekarang. Jangan semuanya pengen diikutin gitu. Tapi pilih aja yang kira-kira memang penting untuk menunjang goals kita ke depannya. Dan ini salah satu tips yang selalu saya sampaikan juga, bahwa ketika membuat jadwal, ketika membuat rutinitas harian, pastikan ada jadwal makan dan jadwal tidur juga di situ. Karena biasanya itu skip gitu ya. Jadi harus nugas terus gitu. Ya dikhawatirkan nanti ujung-ujungnya nggak sempat istirahat dan burnout juga. Ada jeda, ada istirahat, menyusun skala prioritas, dan kemudian bisa termakan dengan FOMO, padahal itu hanya untuk memenuhi ekspektasi sosial, tapi malah bikin stres sendiri ya Mbak ya. Terima kasih psikolog anak dan remaja Raisa Hadiman telah memberikan insight-nya pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mbak Raisa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.